40 Mbps itu kalau misalkan 60.000 kan 50 kali 7 kan sudah 350-an. Udah lebih. Udah lebih. Jadi masih sisa. Oke, baik teman-teman. Karena banyak banget yang tanya, boleh nggak sih pasang wifi di home 1 disalur-salurkan? Saya jawabnya langsung ke pelakunya langsung. Orang yang pasang 1 dan disalur-salurkan. Jawabannya di situ. Nonton videonya. Niki Mas Sinten asmane Mas? Nami Triyono, nama Triyono. Alamat Desa Karanganyar. Karanganyar. Niki saking Telkom. Dari Telkom kita ke sini ingin klarifikasi bahwa penggunaannya itu kalau malam itu nggak wajar dan itu indikasi reseller ya Mas. Bisa dijelaskan ini paketnya yang berapa Mbps ini? Saya dulu paketnya awal beli yang kalau tidak salah yang 40 Mbps. Bulanannya berapa? Bulanannya sekitar 346.000. 346.000 sudah termasuk sama PPN-nya itu. Sudah. Kalau tidak salah itu 346.500 kalau nggak salah. Ini dipakai untuk rombongan. Ini saya pakai untuk rombongan, cuma bukan reseller, Mas. Untuk keluarga saja. Untuk keluarga, untuk tetangga terdekat. Jadi nanti sistem bayarnya dari uang yang dibayarkan tiap bulan dibagi yang ada itu tujuh orang itu. Berarti masangin di home 1 dipakai untuk 7 rumah. Iya, untuk 7 rumah paralel. Nanti untuk bulanannya itu dibagi 7 orang. 7 orang. Dan kami kasihkan kelebihan sedikit biar untuk kas juga. Jadi ada uang kas ketika ada kerusakan nanti ngambilnya dari uang kas tersebut. Jadi kalau misalkan routernya si A yang rusak, berarti yang baiki pakai uang kas. Itu bagus. Nah, ini maksud saya ini kesini ingin klarifikasi bahwa dari Telkom itu ada indikasi reseller karena penggunaannya itu kan nggak wajar kalau malam hari. Dengan penjelasan Bapak tersebut dan tadi teknis juga sudah saya lihat untuk rangkaiannya nggak ada mikrotik, artinya bandwidthnya nggak dibagi ya. Iya. Jadi istilahnya itu mana-mana yang pakai banyak ya larinya ke sana, yang pakai sedikit ya larinya ke situ, kan kayak gitu. Jadi nggak ada indikasi reseller. Tidak mengambil untung sama sekali. Tidak. Jadi memang ini ibaratnya digunakan untuk kesejahteraan bersama. Bareng-bareng lah. Ibaratnya dari katakan bayarnya tiap bulan kan 60.000 kan jadi ringan Mas. Nah, kalau satu rumah 60.000. 60.000 itu masih ada kas sekitar 10.000-an Mas. Nah, itu berapa Mbps sekarang? 50? 40 Mbps. Sekarang 40 Mbps. 40 Mbps itu kalau misalkan 60.000 kan 50 kali 7 kan sudah 350-an. Udah lebih. Udah lebih. Jadi masih sisa uang untuk kas, untuk misalkan ada router perbaikan dan sebagainya bisa. Kalau IndiHome itu kan setahu saya kan ada FUP-nya ya Mas. Akhir bulan itu kan kecepatannya kan berkurang. Iya. Itu gimana? Masih jalan? Nah, untuk itu memang ada sedikit perbedaan. Cuma tidak begitu berarti Mas. Maksudnya tidak begitu berarti masih bisa jalan lah, masih untuk YouTube yang masih jalan, untuk WA, untuk TikTok yang masih jalan, cuma sedikit melambat. Karena memang kebutuhannya orang di desa ini kan nggak kayak yang di kota-kota sana ya Mas. Yang penting bisa WA, scroll TikTok kan kayak gitu. Bukan untuk pekerja, mungkin untuk kerja atau apa. Jadi artinya 40 Mbps dipakai untuk 7 orang sampai akhir bulan pun masih cukup, ya. Masih bisa dipakai. Masih bisa sekali. Ini sudah berjalan berapa tahun ya? 2 tahunan kalau. Sudah berlangganan 2 tahun. Kita 2 tahun. Masih nyaman, aman. Masih nyaman. Nah, dibandingkan dengan yang Nyun Sewu, kalau yang di luar IndiHome itu kan bayarnya bisa sampai 100.000 ke atas. Betul. Nah, itu kan banyak Mas. Memang di Karanganyar ini kan banyak RT RW-nya juga yang 100 ribuan itu. Sudah pernah pakai itu belum Mas? Saya dulu pernah. Bulanannya bayar. Dulu pernah ya. 100.000. Dulu pernah. Itu lebih Mas, lebih. 100.000 lebih. Aman. Ya aman saja. Kayak gitu ya maksud saya kalau memang itu sudah aman, itu nyaman, kenapa kok langsung pindah ke IndiHome? Ya maksudnya biar yang lebih ekonomis lah. Lebih murah dan kualitasnya juga nggak kalah ya Mas. Itu makasih Mas Triyono untuk waktunya.
Nah, itu edukasi dari Mas Triyono, semoga bisa kita ambil nilainya bahwa IndiHome itu selama tidak dikomersilkan, artinya kita tidak mengambil untung di situ ya Mas. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita sharing cost, tujuannya supaya kita bisa bareng-bareng make, bareng-bareng bayar dengan harga yang lebih murah. Ya masalah nanti resikonya kan nanti ketika ada kerusakan karena ini sistemnya paralel, ini kan ditanggung sendiri. Ya itu kita anggap sebagai konsekuensi lah. Ya tapi sering rusak nggak sih? Nek sering rusak saya rasa tidak Mas. Tidak sering rusak. Cuma kan ada kalanya mungkin mesin kan rusak. Petir. Ya contoh misalkan petir. Gitu. Contoh misalkan petir itu kan. Nah itu kan sudah kami antisipasi dengan kas tadi. Jadi 60.000 itu sudah sama kas. Jadi kan insya Allah lebih kan lah udah terantisipasi lah, tidak keberatan. Jadi walaupun paralel ini soal kerusakan aman ya? Aman, soal aman. Ya itu makasih Mas Tri atas waktunya. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya makin langgeng, makin lancar. Kalau ada keluhan bisa telepon saya. Siap. Atau telepon 188. Oke, siap. Terima kasih Mas. Sama. Nah itu tadi hasil ngobrol kita sama Mas Triyono. Ya intinya gitu ya. Kalau kita mau internet yang murah, itu solusinya gampang. Selama pot ODP-nya itu udah penuh, misalkan ada satu orang yang udah berlangganan, itu bisa kok. Terus kita patungan gitu bareng-bareng supaya bayarnya murah tapi kecepatannya juga masih oke, masih bisa dipakai lah. Nah mungkin itu saja, semoga bermanfaat.